di Fortune Indonesia Summit hari yang kedua. Ya. Kita akan segera ikuti sesi pertama di Summit Fortune Indonesia Summit ini. Topiknya seru banget. Ya. Kesetaraan gender menjadi salah satu isu yang diperjuangkan secara global, tak terkecuali di dunia bisnis tanah air. Karena nyatanya masih ada kesenjangan kesempatan, fasilitas, dan jenjang karir antara perempuan dan laki-laki. Tak bisa dipungkiri, sudah ada kemajuan sederhana sebenarnya di berbagai perusahaan mengatasi isu tersebut. Tapi masalah ini masih jauh dari kata selesai. Perempuan masih kurang terwakili di jajaran kepemimpinan. Rintangan terbesarnya yaitu kesempatan. Tahu nggak sih, untuk setiap 100 laki-laki yang mendapatkan promosi dari entry level ke manajer, hanya 87 perempuan yang memperoleh kesempatan serupa. Kesenjangan pun yang semakin besar, semakin tinggi levelnya atau posisinya. Dari laporan Women in the Workplace McKinsey & Co. pada 2022 menyebut representasi perempuan di level senior manager atau director, VP, senior VP, dan C-level masih di bawah 40%. Ditambah lagi ada faktor-faktor lain yang membuat perempuan tak bisa mengejar ketertinggalan itu. Maka dari itu, sosok-sosok perempuan tangguh yang berhasil melawan bias gender dan kini menduduki posisi strategis dibutuhkan untuk menjadi inspirasi bagi para perempuan lainnya. Nah, bersama saya Hana Novitriani dari Indonesia Creators Economy akan hadir. Kita akan berbincang bersama dua perempuan hebat yang masuk dalam Fortune Indonesia's Most Powerful Women 2022 hari ini. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Baik, saya mau perkenalkan, sebelum saya panggil, saya mau perkenalkan dulu. Beliau merupakan partner perempuan Indonesia pertama, lulusan dari university lokal yang di McKinsey & Company Global. Karirnya sebagai konsultan dimulai saat Indonesia dilanda krisis, sehingga mengharuskan bersaing dengan 30.000 pelamar di sesi perekrutan. Beliau lebih dari 2 dekade di McKinsey & Co. sudah mengemban berbagai posisi. Beberapa di antaranya Project Manager di 2005, Junior Partner 2008, Partner 2011. Perempuan jebolan Institut Teknologi Bandung program studi matematika ini diamanahkan akhirnya menjadi Managing Partner di 2018 lalu. Beliau terlibat di berbagai upaya transformasi di komunikasi, publik, pendidikan, dan juga infrastruktur. McKinsey's People and Organizational Performance Practice in Southeast Asia dan sekaligus Fortune Indonesia Most Powerful Women 2022, kita sambut Filia Wibowo. Nah, berikutnya. Karena profesinya, sosok lulusan jurusan Hukum Universitas Indonesia dan Melbourne Law School ini acap kali warawiri di layar televisi. Sudah familiar ya? Dan kini juga sudah merambah platform digital. Ngakunya bukan artis, ya, tapi jurnalis yang dikenal dengan premis yang dirangkum dengan kalimat berrima dan puitis. 20 tahun malah melintang di jurnalistik, tak menyurutkan semangatnya dalam berkarya. Sebab dia memutuskan untuk akhirnya mendirikan medianya sendiri. Keberaniannya mengungkapkan banyak isu di Indonesia turut berbuah di berbagai penghargaan. Di antaranya Asian Television Award, Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia, Indonesia Choice Award, dan juga Fortune Indonesia Most Powerful Women 2022. Founder Narasi, kita sambut Najwa Shihab.
Saya diapit, bukan diapit ya, saya ditemani oleh dua perempuan yang luar biasa ya. Dan meskipun ini topiknya ya, most powerful woman ya, tapi I think pria-pria juga perlu mendengarkan ini ya. Jadi selamat menyimak semuanya. Pertama saya mau nanya ke Mbak Firly ya, Anda partner perempuan Indonesia pertama lulusan lokal di McKinsey & Company Global. Wow ya. Boleh cerita Mbak gimana tuh perjalanannya? Perjalanannya tadi saya baru cerita Mbak, karena quite divine intervention mungkin ya. Tadi kalau dibilang dari 30.000 yang melamar di tengah krisis, itu ceritanya waktu itu McKinsey baru pertama kali berusaha merekrut lulusan lokal di Indonesia. Terus buka advertisement-nya di Kompas, karena belum kenal Universitas Indonesia itu mana aja gitu ya, yang top-topnya gitu. Jadi saya waktu itu lulus kuliah matematik, saya berasa saya nggak tahu mau masuk ke industri apa. Saya pikir kalau konsultan kan proyeknya macam-macam gitu ya, jadi big opportunity for learning saya coba. Saya coba pun itu lucu ceritanya, karena waktu saya masuk saya tidak tahu kalau interviewnya itu pakai case interview. 10 menit pertama itu oke, karena oh ya leadership experience bisa lah ya, cerita-cerita organisasi gitu. Terus ditanya, oke, let's go do a case interview. How many gas stations are there in Indonesia and in Jakarta? Kaget kan loh, ngapain tanya gas station gitu ya. Terus saya bilang 75 gitu ya. Orangnya kaget, ngapain kamu bilang 75 katanya. Saya like, ya 100 kebanyakan, 50 kedikitan. No, what's the logic? Terpaksa saya refresh logic. Saya bilang, saya kalau ke Jakarta tahunya Kelapa Gading. Kelapa Gading ada 3 gas station. Kalau gitu kali 25 deh, 75. Untungnya masuk itu Mbak. Meskipun kayak nebak, tapi ini ya masuk akal gitu. Nebaknya pakai logika. Jadi learningnya kalau nebak pakai logika. Nah itu tipsnya ya. Jadi nebak harus tetap pakai logika. Tapi ya kalau Mbak Firly yang bisa gitu ya, itulah mungkin mas karena jadi masuk ke McKinsey ya Mbak ya. Oke. Baik. Nah, sebenarnya itu kan singkatnya ya Mbak ya. Tapi sebenarnya kan jernih dari Mbak Firly yang di McKinsey pasti nggak sebegitunya, nggak sebegitu gampangnya. Pernah nggak sih ada mengalami di titik yang terendah gitu atau titik yang kurang menyenangkan? Banyak sih ceritanya gitu ya. Mungkin saya ambil 2 ya, karena saya dengar ada student juga yang baru masuk dunia kerja, mungkin ada yang di tengah gitu. Yang pertama itu, waktu saya pertama kali masuk McKinsey, saya diminta waktu itu ke Cina gitu ya, karena program untuk local graduate itu dulu baru ada di Cina, di Asia Tenggara nggak ada. Jadi saya diminta ke sana kerjain satu proyek dengan satu orang yang lebih senior yang sudah melalui program itu gitu ya. Karena saya lulusan matematik, asumsi orang saya jagoan spreadsheet Excel gitu ya. Jadi dikasih nih harus menganalisa cost segala macam berbagai entitas dan lain-lain gitu. Ternyata 1 hari sebelum proyek internal berakhir, si sponsor saya, mentor saya ini menemukan bahwa saya salah copy paste di Excel. Kalau copy paste itu kan formulanya ke bawah ya. Maaf saya nggak tahu karena dulu matematika murni gitu. Jadi copy paste formulanya ke bawah, alhasil tulisannya rusak gitu kan. Jadi saya masuk McKinsey, evaluasi pertama saya tuh ratednya concerns. Concerns itu 2 kali concern itu out biasanya di McKinsey gitu. Jadi waktu itu wah, yang tadi dibilang titik terendah berasa kayak aduh, udah lulusan Indonesia masuk pertama kali di McKinsey percobaan, kok gue malu-maluin gitu kan ya. Jadi titik terendah. Tapi waktu itu berasa gue nggak boleh nyerah ini, kalau nggak gimana kita buka pintu untuk orang Indonesia ya. Jadi abis itu bener-bener deh mati-matian sampai belajar sama temen tentang Excel spreadsheet, belajar sama temen tentang balance sheet itu di lobby hotel pagi-pagi sebelum masuk kerja gitu ya. Itu buku valuation itu bacaan saya kalau weekend gitu kan. Jadi setengah mati supaya bisa, dan bersyukurnya setelah itu ratingnya jadi bagus. Mungkin karena ya setengah mati gitu ya. Jadi itu yang
awal-awal dunia kerja. Ada lagi ceritanya yang mendekat ke partner, ini ada lagi ceritanya gitu. Cerita langsung apa nanti aja nih? Boleh sekali langsung. Ini mungkin lebih relevan kalau yang udah di dunia kerja. Jadi waktu itu saya dikonsider jadi partner, election saya akhir 2011, tapi pertengahan sudah dikonsider gitu kan. Waktu pertama kali dikonsider, wah udah sangat antusias lah intinya gitu ya. Wah, my client likes me, my work is good gitu kan, everything. Nggak dapet dari jadi global election. Kan kesel gitu ya, like what else would you like me to do gitu ya, my client likes me, ini BOD-nya kalau nyarinya saya gitu, so why gitu kan. Terus saya dapat feedbacknya dibilang bahwa oh everything is good but you need to be more kolaboratif. Oh makin sebel deh. Ya kan Mbak ya, kolaboratif gimana, gue orangnya kolaboratif gitu kan ya. Masa nggak kelihatan gitu kan, gue orangnya baik nih gitu kan ya. Sampai ada satu sponsor saya yang duduk sama saya over dinner gitu ya. Filia, do you know what it means to be collaborative? Enggak, I always collaborate with others gitu. Sponsor saya itu bilang, but sometimes I don't know how to help you because you never tell me how to help you. Jadi itu is a big learning ya, bahwa kalau kita mau collaborate, we need to be courageous to be vulnerable, to let other people help us. Karena kalau enggak kita juga sombong dong, cuma gue yang bisa ngelakuin gitu ya. So that's a big learning. Terus next cycle ya bersyukur I was selected partner gitu. Learning about collaboration. Jadi di setiap level, di setiap stage tuh ada challenge-nya. Di awal ada, kemudian sudah mulai naik juga ada challenge-nya tersendiri gitu ya. Tapi bersyukur gak menyerah di awal ya Mbak ya. Bersyukur gak menyerah ya Mbak ya. Baik.